Meet me again in Talking Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to Talks part 3. Kita ketemu lagi di Talking Hadis. Di part ini kita akan talkingin masih seputar tentang ilmu hadis. Di part 1 dan part 2 kita sudah talking apa sih pengertian dari ilmu hadis, kemudian siapa saja sih ulama ilmu hadis dari masa ke masa, tepatnya dari abad ke-1 sampai abad ke-10 Hijriah. Nah, sekarang kita akan talkingin tentang jadi ilmu hadis adalah suatu cabang ilmu dalam ilmu hadis, di mana dalam ilmu hadis tidak hanya memiliki ilmu hadis, namun juga ada mukhalif hadis, ma'rif hadis, gharib hadis, dan yang lainnya. Namun ilmu hadis ini dikatakan sangat penting dalam ilmu hadis karena dengan ilmu hadis ini itu para peneliti hadis dalam mengidentifikasi keautentikan sebuah hadis. Apakah hadis tersebut betul-betul sahih ataukah hanya sahih terlihat dari luarnya saja. Namun setelah diteliti ternyata di dalamnya terdapat kerusakan atau kecacatan yang tersembunyi, begitu. Konsep untuk meneliti ilmu hadis, yang pertama kita harus mengumpulkan semua sanad yang ada, sanad hadis. Kemudian kita bandingkan antara sanad hadis yang matanya antara yang satu dengan yang satunya yang memiliki maksud atau makna yang sama. Itu diteliti sanadnya. Kemudian yang kedua, diteliti periwayatannya, sanad periwayatannya, rantai periwayatannya, seperti yang sudah kita talkingin pada part sebelumnya. Apakah dari situ ada kritikan yang kurang baik dari ahli kritik hadis, atau ada kejanggalan, atau ada periwayat yang tidak adil, atau ada periwayat yang tidak sikoh atau tidak dhabit. Nah, dari situ kita harus meneliti rantai periwayatan sanad tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mengumpulkan semua hadis dengan kita melihat matan yang satu dengan matan yang lainnya, membandingkan apakah ada kejanggalan dalam redaksi tersebut, seperti itu. Kemudian ruang lingkup ilmu hadis meliputi apa saja? Ruang lingkup dari ilmu hadis terliputi dari 3 hal. Yang pertama yaitu sanad, matan, kemudian sanad dan matannya sekaligus. Jadi ya yang pertama pastinya yang dilihat, yang diteliti, yang dicari apakah hadis tersebut betul-betul sahih atau tidak, itu dilihat dari sanadnya, kemudian dilihat dari matannya, dan kemudian dilihat dari keduanya, dari sanad dan matannya, gitu. Oke teman-teman, hanya itu saja yang bisa kita talkingin pada kesempatan kali ini, pada part ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi, dan mohon koreksinya. Kita sama-sama belajar. Wallahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next part.